Saudaraku, di akhir tahun 2021 ini, di minggu yang terakhir ini, izinkan saya membaca dari Yesaya 12 ayat 2 sampai 5. Sungguh Elohim itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Elohim itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ya, biarlah di tahun 2020 sampai 2021 ini, setiap kejadian yang boleh terjadi, kita boleh menyaksikan bahwa sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah seluruh bumi boleh tahu bahwa Yesus Kristus adalah Raja segala Raja yang sudah hadir ke bumi. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini di penghujung tahun ini. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Yakin di tahun yang baru Tuhan memberkati, kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Mari ulang sekali lagi. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Yakin di tahun yang baru Tuhan memberkati, kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Haleluya, haleluya. Kami mau menyapa untuk saudara-saudara yang ada di benua Australia, untuk PLC Melbourne dan juga jemaat Sydney. Demikian juga pemahaman Alkitab Niel yang ada di kota Melbourne dan kota Brisbane. Mari kita sapa mereka, saudara. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Di Indonesia begitu banyak komunitas yang tergabung di dalam Zoe Life Church. Kami mulai dari JKI Zoe Life di Bandung, ya. Dan juga ada JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Ya, pemahaman Alkitab Peniel yang setiap minggu juga ditabur pengajaran-pengajaran. Ya, tepatnya di kota Jakarta, Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga di kota Medan, tepatnya di Sumatera Utara, gitu ya. Kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Kami juga mau menyapa untuk para hamba Tuhan ya, yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, tepatnya di Jabodetabek dan juga ada di Indonesia Timur, di Rotendao ya, dan juga di
Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan juga Pulau Peling. Dan juga untuk semua saudara-saudara yang saat ini menyaksikan akan tayangan ini, kami mau menyapa sama-sama, katakan Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Memberkati saudara. Haleluya, 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 haleluya. Mari dalam waktu ke depan beberapa jam ini biarlah kita mau memberikan hati, pikiran untuk fokus untuk menerima yang terbaik daripada Dia. Untuk mengawalinya saya mau mengajak, mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau yang mengizinkan kami untuk tetap kami berada, untuk kami tetap dapat berdiri, untuk kami dapat menyaksikan kedahsyatan, kebesaran, kuasa-Mu. Tuhan, ini kami Zoe Life Church kembali hari ini kami mengudara Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu kuasa yang bukan daripada-Mu yang ingin mengganggu akan setiap tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh Zoe Life Church, kami mengatakan batal, gagal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap apa yang disampaikan Tuhan mendarat sempurna sampai tepat sasaran kepada setiap jiwa-jiwa. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Kami menyatakan pujian kami, rasa ungkapan syukur kami di akhir tahun ini. Biarlah Engkau boleh mendapati pengakuan daripada setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan Zoe Life Church ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Yes, Yesus Tuhan Raja. Haleluya, Dia sudah hadir. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yang di rumah, ayo ikuti kami. Yeay. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hey, mari kita sambut Sang Raja. Yesus namanya. Mari kita puji namanya. Yesus, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji, puji, puji Hosana, puji, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, Yesus dimuliakan selama-lamanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Yesus namanya, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Yesus namanya,
Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya. Haleluya. Yes, Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah terus memuji memuliakan namanya. Dia Yesus lahir untuk setiap kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari yang di Australia, di seluruh penjuru suku-suku di Indonesia, kota-kota sampai ke desa-desa yang menyaksikan, mari bersukacita bersama dengan kami. Haleluya. Hey. Yang di Medan, yang di Papua, di mana saja, nyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari berdangdut, Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku, hari, minggu, bulan, bahkan tahun berlalu di dalam kehidupan kita. Tapi yang saya tahu pasti, Tuhan Yesus tak pernah berlalu dari kehidupan kita. Dan biarlah mari tetap terus pegang akan janjinya, karena sudah terbukti di tahun ini pemeliharaan, kasih yang Dia curahkan, pengalaman-pengalaman hidup yang diizinkan terjadi, sehingga membuat kita menjadi bukan seperti anak-anak gampangan, tetapi anak-anak terang yang akan terus menerangi akan isi dunia yang gelap ini. Itu tujuan kita dijadikan, itu tujuan kita diciptakan. Mari saudaraku,
Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sekali lagi nyatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Yesus. Mari nyatakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua bersamamu Tuhan. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku dan hatimu saudaraku. Engkau yang bertindak, terima kasih memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi nyatakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Yes. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Hanya dekat dengan-Mu kekuatan kami beroleh. Kekuatan, oh Yesus, jiwaku adalah bersamamu. Ya Tuhan, tak pernah ku ragu
pertolongan, memberi pertolongan. Dan terbukti Tuhan, terbukti dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Biarkan musik saudaraku, buka kedua tanganmu, tengadahkan kepadanya. Oh, ini kami Tuhan, Engkau dapati di masing-masing rumah kami Tuhan, yang ada di Australia, di Indonesia, mulai dari Merauke, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau dapati hari ini di minggu yang terakhir tahun 2021 ini Tuhan. Tahun ini mungkin dari setiap kami ada pengalaman-pengalaman, ada hal-hal, mungkin kami ada yang kehilangan. Tapi satu hal, Engkau ada bagi setiap kami. Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan, sehingga kami dapat tetap terus melangkah maju, melangkah maju. Mari saudaraku, sekali lagi nyatakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya Tuhan, teguhkan hatiku. Haleluya, haleluya. Engkau yang bertindak, Engkau terus yang akan memberikan kemampuan, kekuatan memberi pertolongan di tahun yang baru nanti Tuhan. Biarlah Engkau saja menjadi fokus kami, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, sekali lagi dengan segenap kekuatan katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerah kasih dan rahmat-Mu anugerah-Mu melimpah, melimpah, melimpah terus dalam kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih waktu-Mu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Bila segala sesuatu Engkau izinkan terjadi di tahun ini, karena Engkau tahu bahwa setiap kami mungkin yang mengalaminya. Kami bersyukur, Dimampukan, dimampukan, dimampukan. Dan biarlah kuasa-Mu yang terus memulihkan jiwa kami, memulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka saudaraku kedua tangan sekali lagi. Biarkan Pak Freddy memainkan melodi ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih.
Mari saudaraku nyatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudaraku lebih lagi nyatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu selalu tepat, walau kadang tak terlalu cepat dan tak pernah terlambat, tapi tepat sesuai dengan waktu yang Engkau izinkan. Kami alami waktu-Mu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari lebih lagi nyatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi nyatakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia pribadi yang mengerti, Dia yang menyediakan segala sesuatunya di muka bumi ini. Baru Dia ciptakan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pengalaman-pengalaman yang boleh terjadi. Biarlah kami dapat menyatakan lewat kesaksian hidup kami bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat, pencipta segala yang ada. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah Tuhan Elohim Israel yang tak pernah tertidur dan terlelap. Itu terbukti dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu, untuk waktu-Mu, untuk perhatian-Mu, untuk pikiran yang
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Bapa Engkau baik. Kami nyatakan pagi ini, sungguh tiada Bapa yang seperti-Mu, sahabat yang sejati, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, semuanya itu Tuhan Engkau miliki, Engkau miliki, Engkau miliki Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak ada yang lain, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur, panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. haleluya.
Freddy kalau boleh hanya string saja Pak Freddy. Mari saudaraku, buka kedua tangan, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Nanti ada saatnya segala sesuatu digoncangkan, seperti pujian ini yang berasal dari firman. Engkau tak pernah tergoncangkan, dan kami berada di pihak yang tepat. Kami ada bersama dengan Engkau yang tak pernah tergoncangkan, sehingga membuat iman kami tetap tak tergoncangkan. Biarlah Tuhan kembali di minggu ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang menyaksikan akan tayangan ini. Kami siap menyatakan pernyataan kami kembali di minggu ini. Kembali di minggu ini kami siap menyatakan kembali. Haleluya, haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama saudaraku pernyataan iman kita, seperti yang sudah tertulis tertera di setiap media layar yang ada di hadapanmu. Mari dengan segenap kekuatan kita, bukan hanya suara tapi iman kita, kita nyatakan bersama. Mari dalam hitungan 3, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi, maut, kecelakaan, kemusnahan,
kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari saudaraku tetap terus menyatakan seperti pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, aku tentram, aku kuat. Mungkin tubuh kita secara fisik tidak bisa menerima, tetapi kekuatan rohnya menguatkan roh kita. Mari pujian ini sebelum kita menerima yang terbaik lewat pemberitaan firman, nyatakan. Di dalam tinggal tenang ku percaya, kan ku terima kekuatan baru. Di dalam tinggal tenang ku berdoa, dan ku lihat mujizat baru. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, Yesus ku nantikan, kau ku nantikan. Lebih dari emas, perak, permata, kau selalu ku nantikan, selalu ku nantikan. Di dalam tinggal tenang ku percaya, kan ku terima kekuatan baru. Di dalam tinggal tenang ku berdoa, dan ku lihat mujizat baru. Kau ku nantikan, oh Tuhan Yesus, kau ku nantikan. Lebih dari emas, perak, permata, kau selalu ku nantikan. Lebih dari emas, perak, permata, kau selalu ku nantikan, selalu ku nantikan. Yes, Yesus, kau ku nantikan, kau ku nantikan. Lebih dari emas, perak, permata, kau selalu
ku nantikan, selalu ku nantikan. Lebih dari emas, lebih dari emas, perak, permata, kau selalu ku nantikan, selalu ku nantikan. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, lebih dari emas, perak, permata, kau selalu ku nantikan, selalu ku nantikan. Silakan Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Sekarang saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh hadir mengikuti untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyatakan dengan iman kami bahwa kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Setiap kami telah menerima dimanapun kami berada, dan kami akan mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Darah-Mu, darah Yesus tetap ada pada kami yang menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saya akan menyampaikan firman pada saat ini dengan judul Tuhan telah menyediakan hikmat dan misterinya bagi kemuliaan kita. Ya, kita akan mempelajari terlebih dahulu hikmat. Saya akan ajak Anda untuk melihat Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, karena Tuhanlah yang telah memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Nah, kalau kita ngerti bahwa Tuhan yang memberikan hikmat, dan hikmat ini berarti firman, dan tatkala firman itu disampaikan oleh Tuhan, firman itu akan masuk ke dalam roh kita. Oke, kita juga akan melihat Amsal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Jadi rupa-rupanya dari sini kita mengerti bahwa hikmat tidak disukai oleh orang bodoh. Ya. Nah, hikmat itu berasal dari Tuhan, dan hikmat ini tidak disukai oleh orang bodoh. Sekarang kita mulai mendapatkan satu gambaran yang lebih jelas lagi. Sekarang Amsal kedua ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang-orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Siapakah ia? Ia adalah hikmat. Hikmat menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, dan hikmat menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut ayatnya yang ke-8. Sambil menjaga jalan keadilan
dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jalan menuju keadilan, jalan keadilan itu sendiri dijagai. Dan memelihara jalan orang yang setia, orangnya yang setia. Oh, puji Tuhan. Ayat yang ke-9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang keadilan, mengerti tentang kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ya, jaminan tatkala hikmat ada pada Anda. Firman Tuhan berkata, hikmat yang ada pada dirimu tadi membuat Anda mengerti kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ke-10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ya, sedikit penjelasan di sini. Firman Tuhan, hikmat itu adalah perkataan Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam roh kita. Ya, disebut hati, it's okay. Ya, firman itu masuk ke dalam roh kita, memenuhi roh kita. Di sini dikatakan hikmat akan masuk ke dalam hatimu, ke dalam rohmu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Hikmat membawa pengetahuan. Hikmat akan membuat Anda mengerti. Oke, kita lanjutkan ayatnya yang ke-11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Oh, rupa-rupanya hikmat membawa kebijaksanaan, memelihara engkau. Oh, haleluya. Kepandaian akan menjaga engkau. Ya, ayat yang ke-12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Oh, haleluya. Jadi rupa-rupanya hikmat ini luar biasa. Hikmat itu yang Tuhan janjikan. Dia akan melepaskan Anda dari jalan yang jahat. Hikmat ini juga yang akan membawa Anda menjauh dari tipu muslihat. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, dari sinilah kita sekarang mengerti hikmat. Hikmat itu adalah perkataan Tuhan. Hikmat inilah yang membuat Salomo dikenal. Ya, hikmat. Kenapa? Karena firman Tuhan itu masuk ke dalam rohnya Salomo. Bagaimana Anda dengan saya sekarang? Kita dikatakan bahwa hikmat itu perkataan Tuhan. Hikmat itu kata-kata yang keluar dari Tuhan. Dan kata-kata ini akan masuk di dalam roh kita. Dan kita akan terus mengucapkan pengakuan-pengakuan mengenai janji-janji Tuhan. Ya. Dan kalau kita ingin hikmat itu menguasai kita, itulah yang Tuhan mau. Ya. Puji Tuhan. Sekarang kita mulai mengerti hikmat. Hikmat ini sudah dari sana Tuhan siapkan untuk Anda dan saya. Dikatakan hikmat ini tersembunyi. Ya, sekarang kita akan melihat misteri. Kita sudah mempelajari beberapa minggu yang lalu. Kita akan melihat 1 Korintus pasalnya yang kedua. 1 Korintus pasalnya yang kedua mulai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu
penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Oh, haleluya. Firman hikmat, firman yang memberitakan hikmat. Dengan kata lain, firman yang memperkatakan hikmat Tuhan hanya bisa diterima oleh orang-orang yang dewasa, orang-orang yang matang, ya. Dan hikmat itu bukan hikmat dari dunia dan bukan dari penguasa-penguasa dunia. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia dan misteri. Ya, misteri yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Oh, haleluya. Saya berharap kita semua mulai menangkap rahasia ini. Hikmat itu tersembunyi. Hikmatnya Tuhan itu tersembunyi. Ya. Kemudian misterinya Tuhan. Misteri ini juga tersembunyi. Dan semuanya ini sudah disiapkan oleh Tuhan untuk Anda dan untuk saya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, hikmat sudah kita pelajari tadi dari Amsal. Ya, dari Amsal kita mulai ngerti hikmat itu begini. Hikmat itu adalah perkataannya Tuhan sendiri. Ya. Dan hikmat ini yang membuat Anda menjadi pandai. Hikmat ini yang membuat Anda menjadi tekun, menjadi bijaksana. Ya. Nah, bagaimana dalam hal pendidikan anak-anak? Ya, pendidikan anak-anak kita harus mulai nangkep yang firman Tuhan katakan. Oke, belajar, mereka pasti harus belajar. Tetapi Anda harus mendoakan anak-anak ini supaya anak-anak ini mendapatkan hikmatnya Tuhan. Ya, dari sejak kecil kita perkenalkan hikmatnya Tuhan ini. Ya, saya kalau berjumpa dengan cucu-cucu satu persatu saya berdoa untuk mereka. Ya, apa yang Tuhan taruh di hati saya lepaskan untuk mereka. Begitu. Nah, tatkala Anda ngerti rahasia ini, hikmat itu memberikan cucu kita, anak-anak kita menjadi pandai, menjadi tekun, menjadi bijak. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam misteri. Ya. Misteri tadi sudah kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7, ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Hikmat itu tersembunyi awalnya. Dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Misterinya ini, wow. Ya, saya berharap Anda mulai tertarik ini sekarang. Ya, sekarang bicara mengenai misteri. Mengenai misteri ada kaitannya dengan Yesus. Ya, Yesus. Kita harus melihat dari kitab Lukas pasal 1, ya, ayat yang ke 26. Dan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya. Tuhan memberi perintah yang cukup jelas. Pergi ke daerah Galilea. Di sana ada satu kota namanya kota Nazaret. Dan kota Nazaret ini adalah kota yang dihuni oleh orang-orang Yahudi yang kebanyakan adalah ortodoks. Ya. Kemudian kita membaca ayat yang ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, lebih jelas lagi bahwa yang dituju adalah seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf yang adalah keluarga atau kerabat Raja Daud.
Nama perawan itu adalah Maria. Kemudian kita baca ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Itulah yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dari awal sebelum kelahirannya sudah dijelaskan bahwa anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi sudah dari awalnya malaikat itu sudah menyampaikan. Jadi sebutan anak Allah itu bukan dari manusia, tapi dari malaikat itu yang membawa berita ini kepada Maria. Ya. Kemudian ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Dari awal malaikat sudah ngomong siapakah bayi yang akan dikandung oleh Maria. Jadi dengan kata lain, malaikat itu berkata kepada Maria bahwa kamu dipilih untuk menjadi seorang ibu, untuk hamil, yang anak yang kau kandung ini adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Dari awal sudah dikatakan itu oleh malaikat ini. Namun kita melihat apa yang Maria katakan. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Maria bingung masih dengan cara berpikirnya sendiri. Ya, dia belum punya suami walaupun sudah bertunangan. Ya. Oke. Kemudian malaikat itu menjabarkan kepada Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oh, haleluya. Jadi dari awal malaikat sudah menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Dengan kata lain, Roh Kudus itu akan masuk ke dalam rahimmu. Dan sekarang Tuhan sedang menantikan reaksimu, keputusanmu. Ya. Nah, inilah kedatangan malaikat itu untuk memberitahukan bahwa Maria terpilih untuk dipinjam rahimnya. Karena roh Tuhan itu akan masuk ke dalam rahimnya. Dan oleh rahim Maria, roh tadi akan dibungkus dengan daging. Daging manusia. Daging yang sama dengan daging Anda dan daging saya. Kenapa roh ini harus dibungkus oleh dengan daging? Karena pada waktu Tuhan berbicara di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26.
Tuhan berkata demikian. Kita ajak Anda untuk membuka ya supaya lebih jelas lagi. Dikatakan di situ, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Atas seluruh bumi. Nah, manusia ini dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan yang telah difirmankannya. Jadi manusia yang dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya Tuhan, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Jadi yang berkuasa atas seluruh bumi siapa? Manusia yang dibentuknya tadi. Manusia yang punya daging dan manusia yang punya roh. Ya, manusia inilah ya, yang dibentuk oleh Tuhan. Nah, jadi dari Kejadian pasal 1 ayat 26 kita mendengar berita bahwa Tuhan membentuk manusia ini dalam bentuk roh yang ada dagingnya, dan inilah manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, yaitu supaya manusia ini berkuasa atas seluruh bumi. Nah, sekarang Tuhan dengan idenya dia menyuruh malaikat Gabriel menjumpai Maria untuk memberitahu Maria bahwa Tuhan membutuhkan rahimnya. Roh Tuhan tadi akan turun atas Maria dan masuk ke dalam rahimnya untuk dibungkus dengan daging. Karena manusia yang dibentuk Tuhan untuk ada di muka bumi adalah manusia yang memiliki daging, ada rohnya. Andai kata Yesus hadir di muka bumi tanpa daging, berarti tidak cocok dengan planning Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Tuhan sendiri yang sudah menentukan bahwa manusia ini harus punya daging, punya roh. Maka waktu Yesus muncul di muka bumi, Tuhan telah melakukan sesuatu, negosiasi, katakanlah begitu, memberitahu kepada Maria bahwa Tuhan akan meminjam rahimnya untuk menghadirkan roh Tuhan tadi yang harus dibungkus dengan daging, supaya kehadiran Yesus di muka bumi sesuai dengan planning Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi legal. Kehadiran Yesus persis seperti yang sudah digariskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Nah, Maria perlu di-approach dan Gabriel sudah diperintahkan untuk memberitahu kepada Maria. Nah, sekarang tinggal menunggu reaksi daripada Maria. Ya. Kita baca lagi yuk. Lukas pasal 1. Kita selesaikan dulu. Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi istilah-istilah ini kudus, anak Allah bukan dari Maria, tapi karena dia dengar dari malaikat Tuhan. Nah, kemudian kita loncat ayat yang ke-38. Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan kata lain, Maria setuju. Wah, inilah ya, yang disebut misteri. Kehadiran Yesus di muka bumi. Roh Tuhan, Roh Kudus masuk ke rahim Maria. Kemudian oleh rahim Maria dibungkus dengan daging. Mengikuti pola di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menjadikan manusia sesuai dengan gambarnya Tuhan, supaya manusia ini berkuasa atas bumi. Nah, manusia itu berkuasa atas bumi, maka Tuhan menghargai itu dan memberitahu kepada Maria, dan Maria setuju. Disinilah letak rahasianya. Maria setuju. Saya mendapatkan satu understanding, setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, kita harus mempunyai pengertian yang sama. Polanya harus kita pegang. Kita percaya dengan janji Tuhan itu, dan kita harus menyatakan persetujuan kita. Ya. Seringkali tatkala orang membaca janji Tuhan paling hanya bereaksi amin, amin. Tidak salah. Tetapi rupa-rupanya kalau Anda pengen apa yang Tuhan janjikan itu segera terjadi dalam hidup kita, kita percaya, boleh, nyatakan percayamu. Ya. Contoh, ya. Tatkala Tuhan memberikan kepada Anda dan saya kuasa, ya, sesuai dengan Lukas 9 ayat 1. Ya. Tuhan berkata, Tuhan memanggil ke-12 muridnya. Kenapa cuma 12? Karena pada waktu itu hanya itulah murid yang ada. Jadi 100% muridnya dipanggil dan diberi kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bagaimana reaksi Anda? Kalau Anda percaya, Tuhan, aku berdiri atas Lukas 9 ayat 1. Engkau memanggil murid-muridmu, aku salah satu muridmu Tuhan. Dan Engkau berjanji memberikan kepadaku kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan. Tuhan, aku terima kuasamu dan otoritasmu. Dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Aku terima kuasa itu. Aku setuju Tuhan. Aku setuju kuasa dan otoritasmu itu. Tuhan wujudkan, realisasikan dalam hidup saya. Itulah yang harus kita kerjakan. Kalau Anda ngerti rahasia ini, maka inilah yang disebut misteri tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada Lukas 1 ayat 38. Dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oh, dengan kata lain, aku setuju Tuhan. Oh, puji Tuhan. Sekarang kita mulai ngerti, ya. Inilah misteri, ya, rahasia. Ya. Untuk orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti, dikatakan bahwa Maria hamil karena ada perselingkuhan antara Maria dengan pejabat orang Romawi pada waktu itu. Ya, itu kita nggak perlu menghiraukan itu. Yang penting kita punya dasar yang cukup jelas. Inilah dikatakan misteri. Kehadiran Yesus di muka bumi ini adalah misteri. Dan kita sudah melihat tadi, sudah saya sampaikan kepada Anda, bahwa Maria harus mengatakan bahwa nanti anaknya yang dilahirkan diberi nama Yesus. Dan dia disebut anak Allah yang hidup. Itu semua istilah datangnya daripada malaikat Gabriel. Bukan idenya Maria sendiri. Inilah yang disebut misteri. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita kembali kepada 1 Korintus
ya. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Ayat yang ke-7. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan misteri Allah yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Oh, puji Tuhan. Jadi hikmat itu dan misteri ini, pengertian kita kepada Yesus ini, keduanya diberikan kepada Anda dan saya untuk bagi kemuliaan kita, kemuliaan Anda dan kemuliaan saya. Apa maksudnya? Maksudnya tatkala Anda mengerti rahasia firman ini, ya, mengerti hikmat Tuhan itu. Hikmat Tuhan itu nanti kita tahu bahwa itu adalah firman yang Yesus sampaikan. Dan misteri, Yesus itu sendiri itu misteri. Tuhan yang menjadi daging. Dan banyak orang tidak ngerti rahasia ini. Ya. Kok Tuhan bisa menjadi manusia bagaimana? Oke, bacalah Lukas pasal 1 dan Matius pasal 1. Bacalah, ini misterinya Tuhan. Ya, saya berharap Anda mulai paham dan mulai mengerti. Ya, walaupun banyak orang Kristen percaya kepada Yesus, tapi mereka nggak pernah mengerti bahwa Yesus, kehadirannya Yesus di muka bumi sebagai misteri. Ya. Oke, nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Ditanyakan, mengapa Yesus harus menggunakan daging? Karena Yesus harus menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu harus digenapinya. Dan tatkala Yesus di dalam hidupnya, dia telah menggenapi hukum Taurat. Dia bisa menggenapi 100% bisa. Karena dia bisa, dia tidak harus dihukum. Karena bisa. Yang dihukum adalah orang-orang yang tidak bisa menggenapi. Ya, Anda dan saya tidak mungkin bisa menggenapi hukum Taurat. Itu sebabnya kalau kita masih di bawah hukum Taurat, kita pasti mati. Itu sebabnya karena hanya Yesus yang bisa menggenapi hukum Taurat. Dia menggenapinya. Dan tatkala dia menggenapinya, tidak boleh dihukum. Karena dia sudah bisa menggenapi. Tetapi masalahnya adalah Yesus menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa menggenapi hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus ambil itu hukuman, ditanggung dia. Itu sebabnya dia harus mati. Dia mati karena apa? Menanggung, menyelamatkan umatnya dari dosa dan maut. Maka penghukuman diambil. Bahkan dia harus mati dan masuk ke alam maut. Bukan karena kesalahannya dia bisa menjalani hukum Taurat, tetapi karena penyelamatan. Nah, dia akhirnya harus mati, harus mengeluarkan darah. Penebusan itu harus mengeluarkan darah. Yesus dicambuk, keluar darah. Yesus dipaku, tergantung di atas kayu, tergantung pada kayu salib, harus keluar darah. Semua darah itu harus keluar. Itu sebabnya Yesus harus memiliki daging. Nah, dia dikubur, mati, dia dikubur, kemudian dia bangkit. Kebangkitannya ini yang luar biasa. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya ini telah merubah banyak orang. Firman Tuhan berkata, tatkala Anda bangkit, Anda dibaptis ke dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, kita dibaptis ke dalam kematian Yesus. Artinya kita ikut disalibkan bersama Yesus, mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Waktu Yesus bangkit, firman Tuhan berkata,
hidup kita ini menjadi satu dengan hidupnya Yesus. Dan waktu kita menjadi satu dengan hidupnya Yesus, firman Tuhan berkata, hidup yang kita jalani setelah kita bangkit bersama Yesus adalah hidup oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman? Galatia mencatat, Anda yang hidup oleh iman, sekarang Anda disebut anak Abraham. Tidak disebut sebagai anak angkat. Tidak disebut sebagai anak adopsi, anak rohani. Bukan, Alkitab tidak menyatakan demikian. Anda sebagai anak Abraham, titik. Kemudian Galatia 3 ayat yang ke-9 berkata, kita yang menjalani hidup oleh iman, kita sekarang diberkati. Diberkati dengan berkat apa? Berkat Abraham. Bareng-bareng dengan Abraham. Oh, haleluya. Kita mulai ngerti sekarang. Inilah misteri. Anda dan saya, tatkala sudah memahami ini, Anda disebut anak Abraham dari jalur iman. Orang Yahudi menjadi anak Abraham dari jalur keyahudiannya. Inilah perbedaan antara orang Yahudi dengan kita yang percaya kepada Yesus. Berkat yang diberikan, berkatnya sama, berkat Abraham. Nah, inilah misteri. Saya berharap Anda mulai nangkep dan mulai mengerti. Inilah yang harus Anda pahami dan harus Anda mengerti. Oke, kembali lagi kepada 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7. Tetapi yang kita beritakan, yang kami beritakan, yang Paulus beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan misteri mengenai Yesus yang membuat Anda dan saya memperoleh kemuliaan itu. Nah, dari sini sekarang kita mulai nangkap. Jadi dari awal Tuhan sudah men-setting orang-orang yang percaya kepada Yesus. Anda memperoleh hikmat, Anda mengerti misteri, dan keduanya inilah yang akan membuat Anda dan saya dimuliakan. Inilah rahasia yang Tuhan mau Anda dan saya mulai mengerti. Oh, haleluya. Bagaimana dimuliakan? Anda menjadi anak Abraham, diberkati dengan berkat Abraham, dan berkat itu luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia, tidak menyalibkan Yesus. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh, haleluya. Anda dimuliakan. Yes. Semua yang menjadi keperluanmu, kebutuhanmu disediakan semua oleh Tuhan. Kalau Anda ngerti rahasia ini, ya, apa yang Anda butuhkan, bukan inginkan, ya, berbeda. Ingin, kepingin, dan yang butuh. Semua yang Anda butuhkan. Anda tinggal ngomong, Tuhan, aku butuh dana untuk sekolah. Tuhan, aku butuh dana untuk rumah.
Tuhan, aku butuh dana untuk menikahkan anak. Tuhan, aku butuh dana untuk ikut berpartisipasi bagi jemaat Tuhan. Semua yang Anda butuhkan, Tuhan bilang sudah disediakan. Kalau sudah disediakan, masihkah perlu kita minta? Saya rasa enggak. Tinggal kita ngomong, Tuhan, aku butuh ini. Firman-Mu berkata Engkau sudah menyediakan. Sekarang aku terima Tuhan, supaya aku boleh membawa ini untuk ini dan itu. Kita harus mereformasi doa-doa kita, supaya doa-doa kita berdampak. Sampai hari ini masih banyak orang yang bergumul dengan doa-doanya yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada yang berkata dan bersaksi bahwa sudah 15 tahun belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ayo kita reformasi doa kita. Kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan janjikan, supaya hidup iman kita nampak, ya. Nah, sekarang saya akan ambil sampai kepada kesimpulan. Tuhan telah menyediakan hikmat dan misterinya bagi kemuliaan kita. Hikmat sudah disediakan. Sekarang misteri kita juga sudah tahu. Misteri kehadiran Yesus membuat hidupmu menjadi anak Abraham. Membuat Anda sekarang memperoleh berkat Abraham. Dan Anda diberkati bersama-sama dengan Abraham. Ya, saya berharap ini akan membuat iman Anda lebih lagi. Oke, tutuplah Alkitabmu. Saya akan masuk dalam doa dan masuk dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran yang sudah kami dengar. Hikmat telah Kau berikan kepada kami. Hikmat itu adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulut-Mu itu adalah firman-Mu, dan itu adalah hikmat yang akan merubah hidup kami. Dan kami katakan Tuhan, di dalam nama Yesus, hikmat itu tinggal di dalam roh kami. Dan misteri, Tuhanku, kami mulai ngerti misteri sekarang. Sesuatu yang rahasia, kehadiran Yesus di muka bumi. Dan sekarang kami paham dan mengerti. Dan kehadiran Yesus telah merubah nasib kami. Nasib kami sekarang dirubah karena sekarang kami adalah anak-anak Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan itu. Dan itu sudah kami perkatakan. Kami mengucap syukur Tuhanku. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan berkatilah anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Saudara-saudaraku, mari kita memperkatakan perkataan iman. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus, memperdamaikan kami dengan darah Yesus, dan membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang
darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada penghukuman, tidak ada kemiskinan, dan tidak dikuasai COVID-19 beserta variannya. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami percaya ya, apa yang Kau janjikan akan Tuhan lakukan. Dan kami setuju apa yang Kau janjikan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdiri atas janji firman-Mu. Di dalam Galatia 6 ayat 17, firman berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Dan firman-Mu berkata, tidak boleh ada lagi orang-orang, roh-roh jahat, situasi kondisi yang akan mencelakai kami dan merugikan kami. Tuhan, kami percaya, kami melangkah dengan iman kami mengambil darah Yesus dan kami taruh pada tubuh kami dan kami katakan, pada tubuh kami ini ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Apa yang Kau janjikan itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ini adalah iman kami dan kami setuju. Terima kasih Tuhanku. Sekarang, saudara-saudara, kita akan berdoa untuk doa syafaat. Ya. Tuhan, kami bawa semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Buat mereka mengerti. Mereka telah menerima misteri itu. Dan mereka menerima hikmat itu. Tuhan, dengan hikmat dan misteri itu, ternyata firman-Mu berkata, itu bagi kemuliaan anak-anak-Mu, orang-orang yang sudah Kau tebus. Tuhan, kami percaya dan kami terima janji-Mu itu. Kami setuju janji-Mu itu untuk direalisasikan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu, untuk orang-orang yang sudah Kau tebus dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang sakit, Tuhanku, kami minta darah Yesus, kami taruh pada tubuh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sakit itu. Dan aku katakan, darah Yesus membuat pembenaran, sehingga sakit penyakit di daerah tubuh-Mu itu yang sakit sudah dibenarkan. Mereka yang kena COVID, kami juga berdoa Tuhan, paru-parunya yang putih itu aku oleskan darah Yesus. Roma 5 ayat 9 berkata, darah Yesus sudah membenarkan paru-parunya. Maka mereka dibebaskan dari murka Tuhan. Ini adalah iman kami Tuhanku. Dan kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang struggle Tuhan. Lagi membutuhkan dana Tuhanku untuk melanjutkan kehidupannya. Tuhan, kami katakan dengan iman kami, kegagalan-kegagalan tidak boleh menguasai anak-anak Allah dimanapun mereka berada, terutama mereka yang mengerti kebenaran firman. Dan mulai saat ini kami memperkatakan janji Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan itu mereka terima di dalam nama Yesus, dan mereka setuju janji itu terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami dukung pemerintahan kami yang dimotori oleh Pak Jokowi beserta Pak Wapres, para Menko dan menteri-menteri, juga pejabat-pejabat tinggi setingkat dengan menteri. Kami terus berdoa, ikat mereka dengan agape-nya Tuhan. Satu kesatuan, kasih-Nya Tuhan.
Dan kami juga terus berdoa, jauhkan bangsa kami dari korupsi. Jauhkan bangsa kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, jauhkanlah dari hal-hal yang sifatnya keserakahan. Tuhanku, kami terus mendukung doa Pak Jokowi supaya Pak Jokowi boleh berusaha membawa bangsa dan negara ini sampai lepas dari kekuasaan COVID. Juga perekonomian mulai mendapatkan porsinya, sehingga rakyat ini boleh berusaha kembali dan sehat semuanya. Kami juga berdoa untuk vaksin Nusantara yang telah didukung supaya dijadikan booster. Aku berseru kepada nama Yesus, biarlah penghalang-penghalang itu dapat disingkirkan. Dan kami minta Tuhan bahwa darah Yesus ada di proyek ini sehingga tidak ada kendala lagi. Aku berseru kepada nama Yesus Kristus. Mari Tuhanku, ingatlah kepada bangsa kami yang membutuhkan kasih-Nya Tuhan, agape-Nya Tuhan. Kami juga terus mendukung bangsa kami Tuhan supaya mereka ini boleh menikmati kedamaian. Dan semua masalah-masalah yang terkait dengan COVID dapat diatasi, yang terkait dengan korupsi dapat diatasi, dan yang terkait dengan keamanan dapat diatasi. Dan aku terus berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pewahyuan, hikmat, dan pengertian turun kepada semua bangsa kami, supaya mereka boleh mengerti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami sudah selesai dan sekarang kami mau berdoa untuk setiap hamba-hambamu, jemaatmu yang mengikuti kebaktian ini. Saudara-saudara, silakan angkat tanganmu. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini dan aku berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat, darah Yesus. Dan kami katakan, setiap tangan yang diangkat itu ada darah Yesus. Yang pertama menjadi tanda bahwa mereka adalah milik Yesus. Yang kedua, tangan mereka telah dikuduskan, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses, tidak boleh dikuasai oleh kegagalan. Terima kasih Tuhan, damai-Nya Tuhan, sukacita ilahi, dan agape turun atas anak-anak Allah. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa kembali. Wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas. May God bless you all. Wish you a Happy New Year, wish you a Happy New Year, wish you a Happy New Year. May God bless you all. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Kepada semua jemaat dimanapun Anda berada, kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Tuhan memberkati.